saya menggunakan HP ini sahabat. Ini masih bisa digunakan buat konten ya. Saya tidak memakai standar ya atau stabilizer atau apa ya. Saya hanya menggunakan ini. Dalam konten-konten saya membuat ada tutorial bambu, ada naik atap gelombang, aspes gelombang gitu ya, naik atap genteng. Ini saya menggunakan ini HP yang sudah hancur ya sobat ya. Ini saya membuat konten itu dengan HP ini sobat ya. Ini sudah pada retak semua. eh, Kameranya hanya seperti ini ya sobat. Ini udah jatuh beberapa kali ini, kuat gitu sobat ya. Ini saya membuat video pendek ya di short itu kan, yang nontonnya sampai ada 1 juta, 2 juta gitu kan. Ada yang nontonnya banyak itu. Ini ya sobat ya. Saya menggunakan HP ini. Nah, ini sudah hancur ini HP-nya sobat ya. Sudah hancur, sudah pada bolong-bolong semuanya. Itu saya tidak terlalu fokus sama YouTube ya sobat ya. Ya bekerja. Karena itu saya YouTube nomor 2 atau nomor 3 gitu ya. Dan yang saya itu ya, saya tidak terlalu berharap gitu. Tidak terlalu berharap karena YouTube, karena saya tahu diri lah. Mungkin kalau saya ini bukan artis, bukan public figure ya, hanya orang biasa sobat. Tapi alhamdulillah saat ini saya setelah bertahap gitu sudah mulai mengumpulkan dolar ya sobat. Mungkin mungkin dengan mengumpulkan dolar dan untuk gajian ya sobat. Mudah-mudahan saya mohon doanya, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para sahabat semua yang suka dan subscribe channel YouTube Budi Lesmana ya sobat. Ini saya menggunakan HP ini ya sobat. Ini apanya sudah hancur semua sobat. Nah ya, ini HP-nya sudah pecah. Ini sudah pada bolong-bolong. Ini dah ya. Tapi saya menggunakan HP ini sahabat. Ini masih bisa digunakan buat konten ya. Ini saya akan buat konten sobat. Nah, itu kameranya sudah seperti ini sahabat ya. Nah, ini aja. Nah, ini ya. Saya bikin seperti ini. Saya kalau muter enggak pakai stabilizer, enggak pakai alat-alat yang canggih-canggih lah gitu. Saya memodalkan tangan seperti ini sobat. Muternya ya. Ayo. Iya sobat ya. Pit, Pit, kemana Pit? Dalam pengambilan gambar pun mungkin sobat akan menertawakan saya. Mungkin sobat akan bilang nggak bermodal gitu ya. Tapi ini fakta dan kenyataannya. Saya dalam membuat konten ya, dalam menegakkan ini handphone ya, kamera HP ini, saya tidak memakai standar ya atau stabilizer atau apa ya. Itu juga dulu pernah beli, namun begitu saya habis konten hilang, ketinggalan. Saya hanya menggunakan ini sobat ya. Dalam membuatkan ini ya, saya hanya membuat konten itu dengan menggunakan ini sobat ya. Saya cukup masukkan ke sini gitu aja. Nah, ini tidak bermodal ya sobat ya. Saya seperti ini aja. Lalu saya buat tancapkan di sini ya. Kalau kita buat konten, tancapkan di sini. Saya duduk di sana, di setel. Nah, seperti itu saya membuat konten ini.
ini cuma ini saja, cuma dari ini sobat ya, dari bambu ini udah buang kena-kena. Ini juga yang di berdiri ini juga ini pakai sama seperti bambu. Jadi itu ini sobat. Jadi apapun gitu ya dalam saya bagi para sahabat pemula ya. Jadi intinya itu keterbatasan ya, kelemahan, keterbatasan, kekurangan tidak menghalangi kita untuk berkarya ya sobat. Karena kalau kita mengejar ingin sukses lah, ingin punya uang besar, ingin dapat uang, itu mungkin akan susah sobat. Karena itu kalau kita ingin eksis ya, ingin tetap kita membuat konten itu, kita anggap saja hobi gitu sobat, menyesuaikan gitu ya dengan fasilitas atau alat-alat yang kita punya. Makanya coba bayangin kalau saya membuat konten dengan ini ya, terus saya pergi ke jalan gitu kan, ini di jalan, apa mungkin kata mereka. Nah gitu ya, jadi saya seperti ini ya. Nah gitu sobat, dan menyesuaikan sobat. Misalkan kita membuat konten pemandangan, kita membuat konten gunung gitu kan ya sobat ya, gunung, rumah-rumah dengan HP seperti ini. Sedangkan yang bersaing di YouTube itu mereka pakai drone gitu kan sobat ya, drone ya, pakai kamera-kamera yang pro gitu lah. Kita akan kalah bersaing karena kualitas kamera kita burem gitu. Sedangkan yang pakai drone itu wah mantep kan, dilihatnya saja enak gitu. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Kita cari pemandangan yang lain daripada yang lain. Terus kalau HP kita, kamera kita jaraknya dekat, jelas ya sobat, enggak, udah aja kita bikin tutorial yang dekat-dekat saja. Nah, itu saja sobat, sedikit dari pengalaman saya. Semoga bisa menginspirasi bagi para YouTuber pemula dan juga tayangan ini bisa menghibur. Terima kasih sudah menonton.